dua tim yang mempunyai masing-masing tujuan tertentu dalam Liga Indonesia ini, di mana Persib Bandung yang harus mengincar peringkat pertama kembali lagi harus mengejar setelah Bayangkara menang 2-1 atas Borneo, dan lawannya Persipura di peringkat ke-17 yang memiliki tujuan untuk keluar dari zona degradasi dan akan bertemu pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober dan bermain pukul 18.15, dan kalian bisa nonton di video.com. Oke, ini pertandingan yang cukup kalau kita lihat dari klasemennya terlalu jauh sekali, bahwa Persib Bandung saat ini di peringkat kedua dan Persipura di peringkat ke-17 di zona degradasi ya. Cukup mengagetkan juga Persipura bisa di peringkat 17, tapi faktanya seperti itu. Dan bagaimana Persipura akan kedatangan atau menjumpai Persib Bandung yang sudah on fire di pertandingan-pertandingan sebelumnya ya. Dan sebelum kita mulai membahas lebih dalam, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk kalian yang sudah subscribe channel ini dan memberikan komentar juga di video kemarin PSIS Semarang lawan Persib. Dan ada beberapa aja yang saya ingin beritahukan bahwa prediksi skor ini saya berikan itu semuanya berdasarkan dari data tim keseluruhan ya, keseluruhan, bukan hanya untuk pertandingan lawan ini gitu, enggak, tapi keseluruhan ya. Jadi jika memang hasil skornya di luar dari prediksi skor atau data yang saya bacakan, ya tandanya bisa saja terjadi dan itu kejutan ya. Jadi bukan berarti yang saya bacakan ini prediksi skornya ini itu dari feeling atau insting, bukan, tapi dari data ya. Jadi kalau kalian mau menyalahkan tuh jangan menyalahkan saya, tapi datanya seperti itu untuk tim-tim yang saya preview, sesuai dari data, bukan insting dan feeling saya atau saya dukung tim A tim B, enggak ya. Karena saya juga munculkan semua datanya tuh di sini selalu, nggak pernah enggak ya. Jadi kalian yang komentar juga ada beberapa yang saya nggak berikan love, itu karena menurut saya komentarnya nggak terlalu bisa ditanggungjawabkan, karena saya kira dia nonton video ini nggak lengkap, yang di skip lah. Jadi saya ingatkan bahwa yang komentar yang akan saya berikan apresiasi itu hanya kalian yang komentar sudah nonton video ini full tanpa di skip ya. Itu yang saya apresiasi buat kalian semua yang memberikan like, komentar maupun dislike juga saya apresiasi ya. Oke, kita lanjut lagi membahas Persib lawan Persipura. Kalau kita lihat dari data klasemennya, tentulah ya dari data ini boleh disimpulkan Persib Bandung sangat diunggulkan. Karena apa? Karena peringkat 2 lawan peringkat 17. Kalau mau disimpulkan dari datanya saja, saya bisa berhenti video ini dalam durasi yang cukup cepat ya. Karena kalau kita hanya melihat data klasemennya ya jelas Persib diunggulkan karena peringkat kedua, dan Persipura musuhnya jauh di peringkat 17 ya, di zona degradasi lagi. Ya, cukup mengagetkan Persipura ini, dan yang kita harus fokuskan yaitu pada Persipura ya, karena Persipura ini di peringkat 17. Kalau Persib secara overall di peringkat kedua sudah bagus lah, tapi bagaimanapun juga kita harus preview dulu bagaimana Persipura ini nanti menghadapi Persib Bandung ya. Kita bahas dulu dari Persib Bandung. Persib Bandung di peringkat kedua ya, itu dari 9 bermain ya, sudah 9 kali main, berhasil mencetak 5 kemenangan, 4 hasil imbang, dan belum terkalahkan ya. Ini salah satu tim di Liga Indonesia yang belum terkalahkan, hanya Persib Bandung. Lalu dari 9 pertandingan itu berhasil mencetak 13 gol dan hanya kemasukan 6 gol, dan agregat golnya plus 7, poinnya 19. Kalau dari data ini Persib Bandung itu untuk masalah mencetak golnya itu sudah bagus ya, untuk power mencetak golnya sudah bagus, tapi yang kurang yaitu power untuk mencetak kemenangan ya. Beda ya, mencetak gol sama mencetak kemenangan itu beda. Kalau mencetak gol di rata-rata Persib sudah pasti mencetak 1 gol lebih ya, presentasinya itu sudah lebih mencetak golnya, yaitu kita rata-rata itu sekitar 1,52 ya, 1,52% untuk mencetak golnya.
tandanya belum mencapai 2 gol ya. Dan batasan untuk mengunci kemenangan, power kemenangan itu rata-rata sudah 2 gol. Dan ini Persib Bandung belum punya untuk power mencetak kemenangannya aja. Itu belum ada banget. Tapi kalau untuk masalah mencetak gol sudah pasti bagus karena di rata-rata 1,52% per laga. Artinya sudah sering mencetak 2 gol. Minimal itu udah pasti 1 gol terjadi. Persib Bandung berhasil mencetak 1 gol. Itu dari masalah mencetak golnya ya. Lalu kalau kita lihat lagi lebih mendalam, Persib Bandung itu ya, data saya itu Persib Bandung banyak di menit ke 45 sampai 60 mencetak golnya. Itu 30,8%. Tandanya Persib Bandung untuk persenan mencetak golnya itu banyaknya ya, lebih banyak itu mencetak di menit 45 sampai 60 ya. Lalu di presentasi kedua untuk mencetak golnya itu di menit 60 sampai 90 yang rata-rata 23,2%. Tandanya Persib Bandung mencetak golnya itu kok di rata-rata ya, dari 9 pertandingan ini itu di menit 45 sampai 60 banyaknya mencetak gol Persib Bandung. Dan yang kedua sesuai data ini di menit 60 sampai 90 di presentasi kedua Persib Bandung mencetak golnya lebih banyaknya di menit segitu. Tapi yang paling utama di menit 45 sampai 60 itu Persib Bandung banyak mencetak gol di menit tersebut ya. Lalu dari 9 pertandingan hanya kemasukan 6 gol. Ini cukup luar biasa pertahanannya Persib Bandung karena di rata-rata belum mencapai 1 kebobolannya ya. Jadi pertahanan Persib Bandung sudah tidak perlu dibahas karena sudah cukup luar biasa bagusnya Persib Bandung ini di pertahanannya ya. Karena di rata-rata itu kemasukannya masih 0,65 ya, boleh dibilang 0,65, tandanya sering terjadi clean sheet, antara menang atau imbangnya sering clean sheet ya. Itu untuk pertahanannya, jadi nggak perlu banget dibahas karena sudah luar biasa bagusnya ya. Lalu kita lihat lagi lebih dalam bagaimana 3 match aja ya, kita ambil pertandingan Persib Bandung sebelum ini menghadapi Persipura. Oke, kemarin ya, kita lihat match kemarin Persib menang 1-0 atas PSIS Semarang, lalu menang 4-2 atas PSS Sleman, dan sebelumnya lagi menang 2-0 atas Bayangkara ya. Jadi dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni terakhir ini, 3 match terakhir Persib win streak, belum pernah kalah di 3 match terakhirnya ya. Dari 3 match terakhir berhasil mencetak 7 gol dan kemasukannya hanya 2. Jadi apa kesimpulannya? Ini dari lini depan Persib Bandung ya, dari 3 match berhasil mencetak 7 gol. Kalau 7 dibagi 3 itu sudah mencapai 2. Artinya apa? 3 match terakhir Persib Bandung sudah mendapatkan power untuk mencetak kemenangan. Ya, itu bedanya. Kalau kita lihat dari datanya tadi, saya bilang di 9 matchnya Persib Bandung memang kurang mempunyai power untuk mencetak kemenangan ya. Tapi ternyata 3 match terakhir Persib Bandung sudah dapat power untuk mencetak kemenangan. Jadi boleh dibilang sudah perfect di 3 match terakhir. Untuk masalah mencetak gol sudah pasti bagus karena di rata-rata sudah 2 ya di 3 match terakhir ya. Lalu untuk 3 match terakhirnya berhasil mencetak 7 gol. Tandanya untuk power menuju kemenangannya sudah luar biasa bagusnya. Ya, dari 3 match terakhir Persib hanya kemasukan 2 gol saja, yaitu lawan PSS Sleman. Ya, itu PSS Sleman berhasil mencetak 2 gol dengan kemenangan Persib 4-2. Sisanya lawan Bayangkara dan PSIS Semarang clean sheet tanpa kebobolan. Luar biasa pertahanan dari Persib Bandung. Ya, jadi grafiknya pertahanan Persib Bandung sama sesuai dari 9 match yang secara keseluruhan sudah bagus lini pertahanan Persib Bandung. Jadi kesimpulannya sudah perfect di lini depan dan lini pertahanan sebelum pertandingan ini, 3 match sebelum lawan Persipura ini. Luar biasa dari Persib Bandung ya. Dan kita lihat langsung karena Persib sudah jelas diunggulkan ya. Lalu kita bahas Persipura yang sekarang ada di peringkat ke-17 ya. Saya jujur cukup kaget. Persipura tim yang saya dulu sering nonton ya, Persipura Liga Indonesia ini zamannya ada Boas, Bio Paulin ya. Sekarang peringkat 17. Aduh. Ya, kita lihat dulu datanya bagaimana Persipura. Persipura sekarang ada di peringkat ke-17. Dari 9 kali bermain hanya mencetak 1 kemenangan, 2 hasil imbang dan sisanya 6 kekalahan.
Persipura berhasil mencetak 8 gol ya, dan kemasukannya 15. Jadi agregat golnya -7 dan poinnya hanya 5. Oke. Jadi dari klasemen Persipura di peringkat 17 sudah sangat, kalau kita lihat dari poinnya hanya 5 ya cukup jauh lah ya, boleh dikatakan, walaupun ini memang tim yang kuat ya dulu ya, tapi saat ini ya boleh dibilang dengan data seperti ini ya Persipura termasuk di tim papan bawah ya, karena ya ini dari lini depannya aja belum mencapai 1 ya, 9 pertandingan hanya mencetak 8 gol. Nah ini power mencetak golnya nggak ada, apalagi power mengunci kemenangan yang saya katakan ya, walaupun hampir mencapai 1 ya mencetak golnya, tapi ya boleh dibilang masih sangat belum terlalu bagus lah ya, belum mencapai 1 gitu, tandanya power untuk mencetak golnya aja masih minim banget. Itu lini depan dari Persipura ya, mungkin masih tumpul lini depannya Persipura. Lalu lini belakangnya kemasukan 15, hampir mencapai 2. Jadi kalau boleh dihitung Persipura ini ya presentasinya itu kemasukannya itu sudah 1,90, hampir mencapai 2. Tandanya kebobolannya itu sudah pasti kemasukan 1 gol per laga ya, tapi sering juga kemasukan 2 gol, 3 gol seperti itu Persipura kalau dari datanya ya. Ini Persipura di lini pertahanannya juga lumayan buruk ya. Jadi kesimpulannya lini depannya tumpul, lini belakangnya buruk. Jadi nggak jauh-jauh dari hasil kekalahan. Itu dia permasalahannya di sini, lini depan dan lini belakangnya masih sedikit buruk Persipura ya. Dan kita lihat juga dari presentasi mencetak golnya, Persipura itu di menit mencetak golnya itu sangat minim. Jadi hanya di menit 15 sampai 30 menit itu rata-rata Persipura mencetak gol, dan menit 60 sampai 75 itu rata-rata Persipura mencetak golnya di menit tersebut. Untuk masalah mencetak golnya di menit 15 sampai 30 dan 60 sampai 75 itu rata-rata Persipura mencetak golnya di menit tersebut ya. Jadi hanya 2 saja berhasil mencetak, presentasi menitnya itu hanya 2. Jadi ya sangat minim lah, sangat minim lini depannya Persipura. Jadi nggak heran Persipura sekarang ada di peringkat ke-17 karena datanya seperti itu Persipura ya. Lalu kita lihat lagi 3 pertandingan Persipura sebelum melawan Persib Bandung bagaimana. Persipura kalah 3-1 dari Persebaya. Lalu Persipura kalah 4-2 dari Persik Kediri, dan kemarin Persipura kalah 0-1 dari Barito Putra ya. Dari 3 match terakhir belum pernah menang dan belum pernah imbang, lost streak ya. Lalu dari 3 pertandingan terakhir Persipura hanya berhasil mencetak 3 gol saja ya, 3 gol dan kemasukannya 8. Oke, jadi dari data ini kita tahu bahwa kesimpulannya lini depan Persipura di 3 match terakhir yaitu untuk power mencetak golnya minim banget ya, dan pertahanannya di 3 pertandingan terakhir itu ternyata menurun lagi. Kalau kita lihat datanya tadi 9 pertandingan secara keseluruhan itu kan saya tadi bilang sudah buruk ya, sedikit buruk. Tapi kalau 3 match terakhir Persipura justru tambah menurun grafiknya di lini pertahanannya ya. Jadi apakah ini sudah, saya kira sudah masalah mental atau moral dari pemain-pemainnya down ya. Dan inilah sangat berat untuk Persipura bisa kembali ke jalurnya karena sudah match pertengahan, dan kembali lagi musuh yang dia akan hadapi yaitu Persib Bandung yang sedang on fire ya. Jadi bagaimana kesimpulannya? Memang Persib Bandung sangat diunggulkan ya. Yang pertama apa? Kita nggak ngomongin klasemen ya, anggap aja Persib dan Persipura ini nggak ngomongin klasemennya ya. Persib peringkat 2, Persipura peringkat 17, kita anggap aja itu diilangin, kita nggak bahas klasemennya lah, kita bahas dari statistik datanya aja. Untuk masalah mencetak gol ya, Persib di 3 match terakhir kita bahas, 3 match terakhir ya, kedua tim ini Persib sudah punya power untuk mencetak kemenangan ya. Levelnya sudah, masalah golnya itu sudah, masalah mencetak kemenangan sudah dapat. Dan lini depan dari Persipura, jangankan mencetak kemenangan, mencetak gol saja itu masih kesusahan
Itu kenapa Persib diunggulkan dari masalah lini depannya dulu ya, seperti itu. Lalu lini belakangnya, Persib Bandung dari 3 match terakhir hanya kemasukan 2, yaitu lawan PSS Sleman saja. Sisanya 2 pertandingan lainnya lawan Bayangkara dan PSIS Semarang, win streak, clean sheet tanpa kebobolan. Sedangkan Persipura grafiknya di 3 match terakhir kemasukan 8 ya. Jadi kalau boleh dibilang bahwa dari lini belakangnya ya Persib sudah bagus, Persipura di lini belakangnya grafiknya menurun di 3 match terakhir. Jadi sudah ada 2 kesimpulan bahwa Persib Bandung sangat diunggulkan dalam pertandingan kali ini ya. Dan secara mental ya, kita ngomong lagi yang ketiga secara mental. Persipura ini sekarang turun ke peringkat kedua setelah Bayangkara berhasil comeback, menang 2-1 lawan Borneo. Menangnya comeback, sempat keunggulan Borneo dulu 0-1, akhirnya bisa comeback Bayangkara. Tandanya apa? Ya Persib on fire lagi untuk mengejar atau merebut peringkat pertama. Ya on fire lagi nih Persib mentalnya untuk pertandingan kali ini lawan Persipura. Ya itu segi mentalnya. Tapi kalau dari segi mentalnya Persipura, ya itu kembali lagi dari data 3 match terakhirnya itu terlihat bukan masalah mental lagi, tapi moral timnya sudah, moral pemain-pemainnya sudah down. Terbukti yaitu lini pertahanannya seperti itu dan lini depannya seperti itu. Ya, jadi ya kembali lagi ya kengototan Persib ini untuk mengincar posisi puncak ya merupakan faktor yang diunggulkan juga untuk Persib meladeni Persipura ini ya. Udah 3 faktor itu ya. Lalu yang lain-lainnya yang lain-lainnya ya seperti masalah data klasemen sudah jelas ya, peringkat 2 sampai 17 itu dan lain-lainnya lah ya. Terus dari masalah pemainnya kemungkinan ya lebih banyak kualitas di pemain Persib. Kenapa? Ya terbukti lah peringkat 2 ya pasti pemainnya lebih bagus ketimbang yang peringkat 17 Persipura, ibaratnya seperti itulah ya. Jadi ya kembali lagi bahwa di prediksi pertama Persib Bandung sangat diunggulkan untuk menang ya. Dengan skor berapa ya kalau kita lihat bahwa 3 match terakhir Persib sudah punya power mengunci kemenangan ya, berarti kan di rata-rata sudah 2 gol Persib ya per laga di 3 match terakhir kalau kita rata-rata ya. Lalu kalau Persipura di lini belakangnya rata-rata sudah kemasukan hampir 3 gol dari 3 match terakhir. 3 pertandingan kemasukan 8, satu lagi tuh sudah pasti 3 gol kemasukannya. Jadi kalau boleh dibilang Persib Bandung kemungkinan menangnya ya itu bisa selisih 2 gol, artinya 2-0 atau 3-0 itu bisa. Dan apakah ada harapan Persipura bisa mencetak gol lawan Persib? Kalau dari data ini kesimpulannya sangat sulit Persipura untuk bisa mencetak gol melawan Persib. Kenapa? Yaitu lini depannya Persipura ya tumpul, lini belakangnya Persib ya bagus ya. Jadi saya kira pertandingan kali ini yang dimenangkan oleh Persib, harusnya Persib bisa clean sheet tanpa kebobolan dari Persipura, harusnya bisa ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga Persipura bisa mencuri gol ya, mungkin bisa ya. Ini kan prediksi masih banyak terjadi kemungkinan, tapi kemungkinan terbesarnya dari data ini ya harusnya bisa clean sheet. Persib menangnya minimal itu 2-0, selisih 2 gol ya, minimal 2-0. Kalau dari data ini sangat kuatnya seperti itu ya. Jadi di prediksi kedua dan ketiga imbang atau kalahnya ya, kalau imbang ya kemungkinan ya kalau imbang 0-0 lah, kalau imbang ya. Di prediksi kedua yang 50-50 bisa terjadi, yang masih sangat minim ya imbangnya 0-0, karena kalau satu sama tandanya Persipura kan bisa mencetak gol ke gawang Persib ya, itu saya kira kan susah. Jadi kalau imbang ya kemungkinan 0-0 ya. Lalu di prediksi terkecil, jika memang Persipura sebagai tim kejutan ya, kalau mentalnya ternyata di pertandingan kali ini bisa moral timnya kembali lagi ya, kemungkinan bisa mencuri kemenangan ya tipis 0-1 lah ya di presentasi ketiga atau yang paling kecil ya. Jadi kesimpulannya itu aja, bahwa Persib Bandung sangat diunggulkan menang dalam pertandingan kali ini melawan Persipura sesuai dari data, bukan sesuai dari insting atau feeling saya, tapi berdasarkan dari data. Dan saya sudah bacakan semua alasannya, saya sudah berikan kepada kalian juga alasannya kenapa Persib Bandung diunggulkan, bukan melihat dari data klasemennya aja ya, tapi saya sudah preview semuanya dari lini depannya, lini belakangnya ya, lalu mental timnya, moral pemain-pemainnya, itu semuanya sudah saya beritahukan kepada kalian semua. Jadi selebihnya kalian simpulkan sendiri dari preview yang sudah saya berikan kepada kalian dan prediksi skornya berapa.
itu kalian simpulkan sendiri ya. Dan prediksi ini semuanya belum tentu benar karena semuanya itu harus sesuai yang lebih banyaknya terjadi di lapangan nanti bagaimana ya. Dan kalian harus nonton pertandingannya secara langsung karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih memudahkan kalian untuk memprediksi skornya, bahkan apakah Persib Bandung bisa mencetak gol dengan minimal 2 gol. Nah itu tanda tanyanya ya. Jadi itu aja yang aku bagikan kepada kalian. Terima kasih sekali lagi yang sudah nonton video ini. Jangan lupa berikan komentar kalian jika mempunyai kesimpulan yang bersifat positif, silakan saja, dan like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka konten ini ya. Jadi itu aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya ya. See you.